Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian Ahad pagi PCM Pekalongan Timur di Masjid Darul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama kali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada pagi yang cerah ini. Kita bisa hadir dalam keadaan sehat ya. Kehadiran kita di masjid ini tentu karena banyak nikmat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan ya, nikmat adanya fasilitas yang bisa membawa kita, mengantarkan kita ke sini ya. Mungkin sepeda ontel, sepeda motor, mobil, itu nikmat ya. Nikmat iman ya. Juga nikmat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di sini karena nikmat-nikmat yang banyak itu. Tanpa nikmat-nikmat yang banyak itu kita mungkin tidak bisa hadir di sini. Satu saja nikmat itu hilang, misalnya tidak sehat, ya kita nggak bisa hadir di sini. Apalagi kalau nikmat iman tidak ada, ya tidak mungkin hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang muamalah ya, etika bisnis. Satu keputusan dari Munas Tarjih yang sudah cukup lama, tapi saya kemukakan, saya angkat pada pagi hari ini kaitannya dengan fenomena yang muncul mungkin sekitar 10 tahun terakhir, tetapi baru mulai ramai di Indonesia itu ya tahun ini atau 1 tahun terakhir ini, walaupun kita mungkin tidak ikut terlibat, yaitu mengenai mata uang elektronik ya, cryptocurrency. Saya tidak akan menjelaskan cryptocurrency-nya, tapi yang nanti saya sampaikan putusan Munas Tarjih tentang etika bisnis ya. Masalah muamalah atau bidang muamalah ini satu bidang yang sangat luas ya. Kita sudah memahami ada bidang akidah, ibadah, muamalah dan adah atau adat kebiasaan. Akidah itu harus didasarkan pada nas,
Quran dan hadis. Tidak ada Quran, tidak ada hadis, maka kita tidak perlu mempercayai, apalagi wajib mempercayai ya. Kalau sesuatu yang gaib tidak ada dasar Quran dan hadisnya, karena gaib kan tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dibuktikan ya. Mengenai hal-hal yang gaib kalau tidak ada dasar Quran dan hadisnya, maka itu tahayul, itu khurafat gitu, ya. Kenapa kalau nggak ada Quran dan hadisnya maka tahayul khurafat? Ya karena tidak bisa dibuktikan. Sehingga akidah itu harus didasarkan pada Quran dan hadis, masalah keyakinan. Begitu pula dengan ibadah ya. Ibadah itu hablum minallah ya, ibadah mahdhah maksud saya itu hablum minallah, apa yang diridhai oleh Allah, apa yang mendatangkan pahala, dan itu tidak bisa didasarkan pada pertimbangan akal ya, tidak bisa didasarkan pada pertimbangan maslahat madarat semata, sehingga ibadah pun sama dengan akidah, harus ada dasarnya dari Quran dan hadis. Nah, yang luas sekali itu adalah masalah atau bidang muamalah dan adat, dan ini berkembang terus. Dulu kalau jual beli dalam kitab-kitab fikih, syaratnya itu antara penjual dan pembeli harus dalam satu majelis ya, harus dalam satu majelis bertemu ya. Kemudian muncullah telepon ya, alat komunikasi jarak jauh, telepon ya. Bagaimana dengan jual beli menggunakan telepon? Karena tidak satu majelis. Dulu tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian setelah ada telepon ya, muncul internet lebih luas lagi ya. Jual beli online ya, sekarang ini, dulu tidak terjadi ya. Kemudian zaman dulu jual beli itu banyak yang menggunakan cara barter ya, barang dengan barang. Ada mata uang, tapi mata uang itu nilainya ya senilai mata uang itu, senilai fisik uang itu, pakainya emas dan perak ya. Jadi nilainya sama dengan nilai emasnya yang dijadikan sebagai dinar, nilainya sama dengan harga peraknya yang dijadikan sebagai dirham gitu ya. Jadi itu tidak semu sifatnya. Kemudian muncullah mata uang kertas, mata uang koin dengan bahan yang dibuat bukan dengan emas atau perak ya. Jadi nilainya tidak sama dengan harga kertasnya itu gitu. Ya. Jadi uang kertas 100.000 rupiah ya, kertasnya yang untuk bikin uang itu tidak sampai, harganya tidak sampai 100.000 rupiah, tetapi karena dibuat oleh sebuah otoritas ya, maka kemudian bisa menjadi nilai tukar dan punya nilai sebagaimana yang ditetapkan oleh si pemegang otoritas, yaitu negara ya, Bank Indonesia ya. Kertasnya sama ya, warnanya dan tulisannya berbeda. Yang satu nilainya 100.000, yang satu nilainya 50.000. Itu karena ya, jadi mata uang kertas itu punya nilai karena ditetapkan oleh pemegang otoritas. Nah, kemudian berkembanglah sekarang transaksi-transaksi menggunakan internet, ya, elektronik,
muncullah uang elektronik, cryptocurrency. Nah, ini adalah persoalan muamalah, dan kita tidak bisa membayangkan nanti 20 tahun yang akan datang akan muncul apa lagi. Nah, dalam bidang muamalah yang berkembang seiring perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan juga teknologi, maka penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran dan hadis mengenai beberapa akad, beberapa transaksi, beberapa bentuk muamalah itu hanya sebagai contoh-contoh yang terjadi saat itu. Nah, kemudian Al-Quran dan hadis memberikan sejumlah prinsip-prinsip, asas-asas yang bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai parameter, sebagai dasar untuk menentukan apakah sebuah akad, sebuah muamalah, satu bentuk bisnis tertentu itu boleh atau tidak. Jadi inilah keluasan dan keluasan hukum Islam, sehingga al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu akan beredar, berubah, berkembang tergantung ilahnya. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sangat terkenal pernyataannya, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Perubahan hukum itu terjadi karena perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan adat kebiasaan, perubahan keadaan. Tapi ternyata tidak hanya itu, hukum itu juga berkembang, berubah bitaghayyuril ulum wa teknologi, karena perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini salah satu contoh, cryptocurrency itu salah satu contoh bahwa dalam bidang muamalah itu kita tidak akan cukup menggunakan pendekatan yang tekstual, karena teks atau ayat-ayat Quran dan hadis tidak ada yang menjelaskan secara langsung, secara eksplisit menjelaskan hukum cryptocurrency ini bagaimana atau apa hukumnya, tidak ada. Saat itu belum terjadi, belum muncul. Nah, sehingga kemudian dibutuhkan ijtihad para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita sudah tahu berita di berbagai media, ya awalnya dari PWNU kalau tidak salah ya, Jawa Timur ya. Kemudian terakhir yang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, cryptocurrency yang sekarang ada itu hukumnya haram gitu. Ya, nanti bisa berubah menjadi halal kalau dalam transaksi cryptocurrency itu hal-hal yang menyebabkan haram itu bisa dihilangkan, seperti asuransi ya. Asuransi yang konvensional itu ditetapkan haram hukumnya karena ada unsur-unsur tertentu. Tapi ketika sudah dilakukan perubahan menjadi asuransi syariah atau asuransi Islam, ya maka menjadi boleh. Ketika ada hal-hal yang dilarang itu bisa dihilangkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, apa saja yang harus diperhatikan? Ini saya sampaikan keputusan Munas Tarjih ke-26 di Jakarta, sudah lama ini, tentang etika bisnis. Ini etika bisnis, jadi bukan prinsip-prinsip akad saja, tetapi etika bisnis secara umum, tetapi di dalamnya ada prinsip-prinsip akad, prinsip-prinsip dalam melakukan jual beli dan lain-lain. Yang pertama adalah asas tauhid. Ini adalah asas yang harus dipegangi atau dijadikan acuan oleh kita setiap muslim dalam melakukan perbuatan apapun ya. Bagi kita yang berusaha, melakukan satu usaha, berbisnis ya, mencari rizki ya. Kalau bisnis, dagang atau memproduksi dan seterusnya itu kan
menjemput rizki, mencari rizki. Ya. Tentu juga harus didasarkan pada bahwa kita melakukan bisnis itu karena melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya? Ya. Perintah untuk bekerja, ya. Ibtighai, mencari karunia Allah, perintah untuk memenuhi nafkah kebutuhan keluarga dan seterusnya. Bagi yang bekerja bukan usaha juga demikian, karena kita sudah mengambil satu pekerjaan, maka kita berkewajiban melaksanakan pekerjaan itu. Kita telah mengambil satu amanah, ya. Kalau bekerja kan kita sudah mengambil amanah, tidak hanya ditawari amanah lalu mengambilnya, tetapi orang bekerja itu kan mencari pekerjaan. Jadi mencari amanah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan inna aradnal amanata ala samawati wal arda fa ashfaqna minha wa abaina fahamalahal insan, ya. Innahu kana zaluman jahula. Dalam Al-Quran itu Allah menyatakan kami tawarkan amanat. Di situ Allah menawarkan, tetapi kenyataannya kita sering bukan kita ditawari, tetapi malah kita mencari amanat. Kita mencari amanat. Belum punya pekerjaan, mencari pekerjaan. Itu kan kita mencari amanat. Belum punya istri, belum punya suami, kita mencari suami, mencari istri. Itu kita mencari amanat. Belum punya anak, pengen punya anak, itu kita mencari, menginginkan amanat, ya. Tapi kadang-kadang kita zaluman jahula. Nah, jadi ketika kita bekerja, kita melaksanakan amanat karena Allah. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang mukmin itu harus mendasarkan pada prinsip tauhid. Semata-mata aku lakukan ini karena perintah Allah, termasuk dalam jual beli dan seterusnya. Ini asas, ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan dalam putusan Munas Tarji itu asas amanah, ya. Melaksanakan sesuatu dengan penuh kepercayaan. Maksudnya kita melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak-pihak kepada kita, ya. Jual beli, kita sebagai penjual, pembeli itu sudah memberikan amanah kepada kita. Kenapa dia mau menawar barang kita, mau membeli barang yang kita jual? Itu karena dia telah memberikan kepercayaan kepada kita. Apalagi bekerja, ya. Kita bekerja kepada orang lain, ya. Artinya orang yang memberikan pekerjaan itu telah percaya kepada kita, sehingga kita berkewajiban untuk menunaikan amanah. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang telah diberi kepercayaan itu menunaikan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Itu asas yang kedua. Ini asas-asas berkaitan dengan etika, ya. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran, tentu, ya. Dalam berbisnis juga dalam bekerja, ya, kita harus jujur. Kemudian asas yang berikutnya adalah adalah, keadilan ketika kita melayani beberapa pihak. Ketika kita melayani beberapa pihak, maka kita harus memberikan perlakuan yang sama. Ya, misalnya sederhana, kalau kita penjual, ada beberapa orang yang mau beli antri, ya dahulukan yang datang lebih dulu. Kalau kita mau mendahulukan yang lain yang mungkin karena pertimbangan tertentu, ini yang lebih tua, ya kita bilang kepada yang datang lebih dulu, ini ibu dulu ya karena beliau sudah sepuh gitu. Itu sebagai contoh. Kalau kita bekerja, misalnya kita melayani beberapa orang, ya, prinsip keadilan ini juga harus dijaga. Ya. Misalnya saya sebagai orang yang mengajar menghadapi beberapa mahasiswa, dalam memberikan penilaian itu juga harus adil dan seterusnya, ya. Kemudian
ini adalah prinsip hukum. Kalau ini prinsip hukum, bukan prinsip etika. Al-ibahah tadi. Pada dasarnya setiap bisnis, setiap usaha, setiap akad itu hukumnya boleh. Kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah itu pada dasarnya tidak boleh. Jadi al-aslu fil ibadah al-hadhru. Pada dasarnya atau hukum dasar dalam ibadah itu terlarang. Bahkan ada yang mengatakan at-tahrim, haram. Atau yang paling lunak itu adalah at-tauqif, harus tidak dilakukan. Jadi kalau tidak ada dasarnya ibadah tidak dilakukan. Ibadah itu terlarang, ibadah itu haram. Itu kalau ibadah. Tapi kalau muamalah pada dasarnya boleh. Sehingga bagaimana bertransaksi dengan cryptocurrency ini pada dasarnya boleh. Bagaimana hukum asuransi pada dasarnya boleh. Dulu bapak saya itu bilang asuransi itu saya masih ingat sekali. Asuransi asuransi asu. Ya, karena di dalamnya ada unsur-unsur yang dilarang itu, baru kemudian dibuatlah itu. Ya, jadi pada dasarnya boleh semuanya itu muamalah. Ya. Nah, baru kalau kita temukan di dalam muamalah itu, di dalam bisnis itu, di dalam sebuah transaksi itu, unsur yang dilarang oleh syariat Islam, yang dilarang oleh Quran dan hadis, maka muamalah atau transaksi atau bisnis itu menjadi haram. Jadi hukumnya mubah, hukumnya halal pada dasarnya. Ini satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum dasar muamalah, hukum dasar berbisnis itu haram, kecuali kalau ada dalil, kayak apa sulitnya. Wong ini pada dasarnya halal, pada dasarnya mubah saja. Ketika ada fatwa bahwa satu transaksi, satu bentuk penjualan tertentu misalnya atau bisnis tertentu itu hukumnya haram, itu pun menjadi perbincangan ya. Fatwa MUI itu juga kan ramai itu ya. Ya, banyak yang mengomentari fatwa MUI itu ya. Padahal pada dasarnya halal, pada dasarnya mubah. Itu pun ketika ada fatwa haram menjadi ramai, dianggap menyulitkan gitu. Ya, dianggap menyulitkan karena cryptocurrency ini satu inovasi yang ke depan akan terus berkembang. Ya, itu sudah melewati batas-batas negara. Ya, jadi uang rupiah itu kan ya ada perbedaan dengan nilai dolar dan seterusnya. Kalau itu enggak, melewati batas-batas negara. Jadi itu adalah mata uang masa depan itu. Ya, mungkin nanti mau tidak mau kita pun ke depan itu akan menggunakannya barangkali ya. Saya sendiri belum paham seperti apa sih cryptocurrency ya, karena saya belum mencoba. Gitu. Tapi karena itu merupakan mata uang masa depan, maka ketika ada fatwa yang menyatakan cryptocurrency itu haram, ya banyak komen-komen yang bernada negatif. Nah, jadi ini adalah keluasan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya dalam bisnis itu, semua bisnis pada dasarnya boleh, kecuali kalau nanti ada batas-batas yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Yang prinsip atau asas yang berikutnya adalah asas ta'awun. Ini juga nilai yang perlu menjiwai diri kita ketika kita melakukan muamalah, melakukan bisnis, ada niatan menolong, karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Penjual butuh pembeli, pembeli butuh penjual. Guru butuh siswa, siswa butuh guru. Kalau nggak ada siswa, guru mau apa? Ya, pekerja butuh majikan, majikan juga butuh
pekerja. Kalau nggak ada pekerjanya, majikan nggak bisa apa-apa. Itu bos-bos nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun uangnya banyak, modalnya banyak, kalau tidak ada yang mau kerja ya mau apa? Memang mau bikin sendiri kan nggak bisa. Nah, maka niat tolong menolong ini harus kita miliki ketika kita melakukan muamalah, ketika kita melakukan bisnis gitu. Ya, kita butuh tenaga, misalnya tukang ya. Juga harus diniati begitu, kita saling tolong menolong ya, kita butuh mereka, mereka butuh kita gitu. Kemudian prinsip kemaslahatan, kita harus mempertimbangkan yang dilakukan itu maslahat atau madarat ya. Ini adalah tujuan syariat Islam. Apa itu maslahah? Maslahah adalah jalbul manfaah wa daf'ul madarrah, menarik kemanfaatan, mengambil kemanfaatan dan menghindari kemadorotan. Jadi ketika bermuamalah, ketika berbisnis, kita harus berpikir itu tidak hanya kemaslahatan diri kita, tapi juga kemaslahatan orang lain. Bahkan yang lebih luas lagi adalah al-maslahah al-ammah, kemaslahatan umum. Lalu at-taradhi ini sebetulnya tidak hanya asas, tetapi juga prinsip sahnya sebuah akad dalam berbisnis. Harus didasarkan pada kerelaan pihak-pihak. Maka saya kasih warna biru karena ini menentukan sah tidaknya sebuah muamalah. Salah satu unsur yang harus terpenuhi supaya akad atau bisnis yang kita lakukan itu sah adalah pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis itu harus rela gitu. Antarodin minkum. Para ulama menjelaskan apa indikator rela itu. Indikatornya adalah ijab dan qabul gitu. Makanya kalau dulu para ulama mengatakan ijab dan qabul itu harus dilafalkan gitu ya. Harus diucapkan gitu. Saya terima atau sah ya gitu. Ya saya terima gitu. Ada ijab, ada qabul. Karena pernyataan itulah ijab dan qabul yang dilafalkan itulah indikator petunjuk bahwa orang yang melakukan akad itu rela. Kita tidak tahu bagaimana hatinya, tetapi ketika sudah mengatakan ya saya beli, sah ya sah gitu. Kita mengetahui bahwa mereka sudah melakukannya didasarkan pada kerelaan. Itu para ulama dulu sampai seperti itu, harus dilafalkan. Tapi kemudian muncullah persoalan setelah ada supermarket itu jual beli tidak pernah lagi ada pengucapan ya saya beli saya jual sah ya gitu kan. Muncullah persoalan itu, bagaimana itu kalau tidak mengucapkan ijab dan qabul. Lalu para ulama menyatakan cukup dengan at-ta'ati gitu. At-ta'ati itu artinya penjual menyerahkan barangnya, pembeli menyerahkan uangnya. Itu sudah menjadi indikator kerelaan. Ini kan karena perkembangan ya. Kalau dulu nggak ada supermarket, jual pembeli langsung gitu, dan yang beli juga mungkin tidak terlalu banyak. Sekarang supermarket ya ke kasir bayar, nggak ngomong sama pelayannya itu. Pelayannya mengatakan saya mewakili penjual, saya jual ya Pak ya. Oh iya saya beli ya sah gitu, nggak pernah ngomong begitu. Nggak ada komunikasi sama sekali ya. Paling-paling komunikasi kasirnya mengatakan sekian ratus ribu Mbak, oh iya gitu. Uangnya sekian ya kembalinya sekian gitu. Tapi nggak ada ijab dan qabul yang dilafalkan. Ini juga salah satu contoh perkembangan muamalah, perubahan hukum karena perubahan muamalah. Kalau dulu jual beli tidak begitu banyak pembelinya barangkali sehingga bisa melafalkan gitu. Kemudian muncullah supermarket itu yang di dalamnya tidak ada ijab dan qabul yang dilafalkan. Baik, kemudian asas berikutnya adalah asas akhlakul karimah, menjaga akhlak yang mulia di dalam berbisnis, di dalam bermuamalah ya. Jadi kita sebagai apapun ya, sebagai pihak pertama atau pihak kedua, akhlakul karimah harus dijaga.
Kalau kita bekerja misalnya kita tidak masuk kerja, ya kita harus menyampaikannya kepada orang yang mempekerjakan kita. Kalau kita berhenti bekerja misalnya resign, itu juga harus bilang dengan cara baik-baik, jangan tahu-tahu nggak pernah berangkat gitu ya. Itu tidak menjaga akhlakul karimah gitu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini adalah asas-asas dalam bisnis. Kemudian ada nilai-nilai dan tolok ukur. Ini yang menjadi tolok ukur sah tidaknya. Yang pertama adalah tidak boleh ada gharar, ketidakjelasan yang menimbulkan spekulasi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasul melarang jual beli melempar kerikil. Wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Membeli kucing dalam karung istilahnya begitu, kita tidak tahu ya. Bai'ul hasah itu membeli barang tanpa melihat barangnya, hanya pakainya kayak undian itu, melempar kerikil sampainya jatuhnya ke barang yang mana, oh berarti itu hak saya gitu, itu yang saya beli gitu. Itu bai'ul hasah ya, zaman dulu macam-macam gitu kan. Bai'ul hasah sekarang mungkin apa ya, bai'ul hasah itu ini tradisi atau adat pada masa jahiliyah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, cryptocurrency itu dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia karena dinilai mengandung unsur gharar ini, ketidakjelasan. Kita tidak bisa menghitung, kita tidak bisa memprediksikan konsekuensinya. Sebetulnya banyak sekali praktek jual beli gharar ya. Intinya adalah objek yang kita transaksikan, yang kita muamalahkan itu tidak kita ketahui, tidak jelas seperti apa. Jadi misalnya kualitasnya juga tidak bisa kita ketahui. Kalau jual beli online yang penting sebetulnya adalah kriterianya, bahannya misalnya terbuat dari apa, ukurannya apa, dan seterusnya itu. Kemudian ada khiyar aib ya, atau khiyar syarat, yang penting kan ada itu. Ketika tidak sesuai dengan kriteria maka bisa dikembalikan. Jadi walaupun barangnya belum ada, yang penting ada kriterianya. Kalau ada kriterianya, kriteria ini disepakati, maka itu bukan gharar. Tapi kalau tidak ada kriterianya lah, itu yang merupakan gharar, ketidakjelasan. Atau barangnya itu tidak bisa kita lihat ya. Barangnya tidak bisa kita lihat sehingga kita tidak tahu barang itu baik atau rusak, kita tidak tahu. Itu juga termasuk unsur gharar gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada jahalah. Ini sebetulnya bagian dari gharar ya. Kesamaran, ketidaktahuan kita itu kan bagian dari gharar. Jadi harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Kalau pembeli minta informasi, penjual itu harus memberikan informasi, penjelasan apa adanya gitu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Itu unsur patokan atau tolok ukur yang kedua. Kemudian tidak boleh ada maisir. Maisir ini mirip-mirip gharar. Kalau gharar itu ketidakjelasan pada objek. Kalau maisir itu judi, ketidakjelasan pada akibatnya, nantinya bagaimana. Kalau kita mau beli sesuatu, mentransaksikan sesuatu, barangnya tidak kita ketahui, tidak bisa kita lihat, maka itu ada unsur gharar. Tapi kalau kita membeli sesuatu barang itu belum bisa kita ambil karena masih proses misalnya ya. Masih proses, dan proses itu tidak bisa dikendalikan baik oleh pembeli maupun penjual, maka di situ ada unsur maisir.
Nah, di situ kenapa misalnya dalam asuransi kecelakaan atau tidak itu tidak kita ketahui dan di luar kendali pihak-pihak. Ya. Jual beli ijon misalnya ya, buah mangga yang masih kecil-kecil sudah dihargai, sudah ditetapkan, disepakati harganya berapa. Kita tidak tahu nanti itu akan sampai matang, sampai ataukah nanti rontok, kita tidak tahu. Di situ ada unsur maisir. Nah, gitu. Ya. Jadi bedanya gharar dengan maisir di situ. Kalau gharar itu objeknya itu tidak bisa diketahui ya, saat itu, ya. Tidak perlu ada proses waktu. Kalau maisir itu ketidakjelasan akibat nanti yang itu tidak bisa diketahui dan di luar kendali para pihak, ya, tidak bisa dikendalikan. Bagaimana nantinya itu kita tidak bisa menentukan karena ada faktor-faktor di luar kita, ya, gitu. Itu maisir, ya, perjudian. Gitu. Maisir itu kan judi, untung-untungan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa diupayakan. Kalau bisa diupayakan itu lain. Ya, misalnya akad mudharabah, akad bagi hasil, satu pihak memberikan modal, pihak lain mengelola modal untuk usaha. Nah, usaha itu ada dalam kendalinya, walaupun bisa untung bisa rugi, ya kan? Bisa untung bisa rugi, tetapi untung atau rugi itu masih dalam kendali, itu ada pada wilayah ikhtiar, bisa diikhtiarkan untuk untung misalnya. Ya, walaupun ada kemungkinan untuk gagal atau rugi, itu bukan maisir, gitu. Ya, gitu. Kayak orang nyewa apa ya untuk usaha, itu juga kan ketika nyewa ya sudah nyewa, tapi nanti dibayar sewanya berapa, sewa ruko misalnya 1 tahun 25 juta. Nah, nanti dalam 1 tahun ketika digunakan untuk usaha bisa nggak mendapatkan untung misalnya lebih dari 25 juta, kan tidak tahu itu ya, kedepannya kan tidak tahu juga yang nyewa ruko itu ya. Tetapi usaha yang dilakukan itu ada pada ikhtiarnya, gitu. Ada pada wilayah ikhtiari, gitu. Itu bukan gharar. Oh, itu berarti gharar itu karena nggak jelas itu nanti untung apa enggak setelah nyewa ruko itu. Ternyata buat jualan nggak laku, gitu ya. Itu bukan maisir itu, gitu. Ya, karena masih berada dalam kendali pihak-pihak yang melakukan muamalah atau bisnis itu. Jadi ini batasan antara batasan maisir itu kadang tidak jelas karena yang namanya untung-untungan itu ya semua muamalah, semua bisnis kan ada untung-untungan ya. Kadang untung, kadang rugi. Tetapi yang dimaksud maisir itu untung-untungan yang tidak bisa dikendalikan sama sekali oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Ya. Kemudian yang berikutnya, patokan yang berikutnya, dalam setiap bisnis tidak boleh ada kezaliman. Ya. Sebetulnya nanti ada riba itu bagian dari kezaliman. Ya. Tidak boleh mengandung riba. Ya. Karena riba itu adalah kezaliman. La tadzlimuna wala tudzlamun. Ya. Jadi prinsip kesetaraan antar pihak-pihak. Kalau tidak ada kesetaraan antar pihak-pihak yang melakukan muamalah, melakukan bisnis, maka ada peluang ya terjadinya kezaliman. Ya. Jadi walaupun didasarkan pada kerelaan, misalnya ada ucapan ya saya rela. Ya, seperti pernah saya contohkan antara hukum dan akhlak itu. Ada seseorang yang datang kepada orang yang kaya lah katakan. Dia yang datang itu butuh uang, maka dia mau menjual tanahnya. Ya. Dia jual tanahnya karena dia butuh, lalu yang orang kaya itu menawar dengan harga yang murah. Butuhnya cepat. Ya. Kalau dijual kepada orang lain yang uangnya pas-pasan kan mungkin bayarnya lama, ya, nunggu nyari uang dulu, dicicil dulu gitu. Maka datanglah dia kepada orang yang dilihatnya sebagai orang kaya. Nah, orang yang kaya itu melihat ini orang ini butuh ini, ya, tak tawar aja murah. Gitu. Ya, ditawar dengan harga murah yang tidak
layak lah, bukan harga pasar. Kemudian terjadilah transaksi, terjadilah jual beli. Si pemilik tanah itu menjual dengan harga yang sangat murah. Dia mengatakan ya saya jual. Tetapi dia menjual dengan harga murah itu karena terpaksa, karena kebutuhan yang mepet. Dan orang yang kaya yang membeli itu tahu ya, bahwa si calon penjual itu sangat butuh, sehingga kalau ditawar dengan harga murah ya pasti dikasihkan gitu. Harga yang tidak wajar. Nah, ini ada unsur kezaliman. Secara zahir tampaknya tidak ada paksaan, tetapi adanya keterpaksaan gitu kan. Ya, tidak ada ikroh, adanya keterpaksaan. Nah, tetapi di situ ada kezaliman. Jadi ini prinsip yang keberapa ya, keempat mungkin ya, yang menentukan halal tidaknya sebuah bisnis. Ketika salah satu pihak menzalimi yang lain dengan berbagai cara, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian tidak mengandung unsur riba. Riba ini juga bagian dari kezaliman, eksploitasi ya. Eksploitasi memanfaatkan orang yang butuh gitu. Ya, sama, bagian dari itu. Kemudian tidak boleh ada doror ya. Ini tadi lawan dari maslahah ya, harus mempertimbangkan kemaslahatan, memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, ini jelas ya. Man ghasyana falaisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Man ghasya falaisa minni. Jadi hadis ini menginformasikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati setumpukan bahan makanan ya, mungkin gandum ya. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam setumpuk gandum itu, dan Nabi menemukan bagian yang basah di dalam tumpukan gandum itu. Lalu Nabi mengatakan, apa ini? Makanan apa ini? Kenapa ini kok basah di dalamnya? Lalu orang itu mengatakan, asobat husama, itu kena air hujan. Lalu Rasul mengatakan, mengapa tidak kau taruh di bagian atas yang basah ini? Kenapa yang basah itu malah kau tutupi dengan yang kering? Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarawhunna, supaya kelihatan pembeli itu tahu bahwa ada bagian gandum yang basah itu, tepung yang basah itu. Lalu Nabi menyatakan, man ghasya falaisa minni, siapa yang menipu maka dia tidak termasuk bagianku ya. Jadi menutupi kejelekan-kejelekan barang yang kita jual, kita tutupi, taruh di dalamnya ya. Mau jual kendaraan misalnya yang rusak-rusak, pokoknya biar gak kelihatan lah gitu. Nanti kalau sudah dibeli oleh pembeli, ternyata jebule hancur gitu ya. Nah, itu termasuk ghish, termasuk penipuan. Kemudian tidak boleh berakibat ta'assuf ya, itu penyalahgunaan hak. Ta'assuf itu sebetulnya penyesalan ya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai orang yang melakukan muamalah itu tidak menyesal setelah bermuamalah dengan kita, berbisnis dengan kita. Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, monopoli ya, perdagangan, monopoli bisnis ya, supaya orang lain tidak berbisnis sama dengan kita dengan berbagai cara. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini masih ada. Objek bisnis bukan sesuatu yang haram, jelas ini ya. Muamalah atas sesuatu yang haram maka hukumnya haram. Kemudian tidak boleh memubadzirkan harta, jelas ini dalam muamalah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, jadi ini prinsip-prinsip di dalam muamalah yang ada di dalam putusan tarjih ya. Munas tarjih nomor Munas tarjih ke-26 di Jakarta. Kaitannya dengan ya muamalah apapun, tidak hanya cryptocurrency. Saya kira ini mungkin ada tanya jawab yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan.